Halo, perkenalkan nama saya Mei Tanggreni Retor dari kelas Manajemen A1 dengan NPM 2140 14409. Nah, di sini kita akan membahas tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu apa sih? Nah, ragam bahasa itu adalah suatu bentuk bahasa yang bervariasi, tergantung pada konteks penggunaannya, seperti topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur Selanjutnya, sebagai media komunikasi, penting atau tidaknya suatu bahasa apabila jumlah penuturnya banyak penggemar. Bahasa yang luas dan terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Selanjutnya kita masuk dalam sudut pandang kebahasaan. Nah, dalam sudut pandang ini terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan yang artinya ragam bahasa yang diwujudkan oleh pemakai bahasa. Ciri-cirinya itu seperti memerlukan kehadiran orang lain dari unsur gramatikal, tidak diungkapkan secara lengkap, terkait ruang dan waktu, dan dipengaruhi intonasi. Yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis ini adalah ragam bahasa yang tertulis atau tercetak. Ciri-cirinya itu seperti tidak memerlukan kehadiran orang lain atau unsur gramatikal, tidak secara lengkap, tidak terukat, ruang dan waktu, dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Selanjutnya, sudut pandang kegunaan. Nah, sudut pandang kegunaan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ragam bahasa formal, yang artinya ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Yang kedua, ragam bahasa non-formal, yaitu ragam bahasa antiformal yang penting komunikatif dan saling memahami. Selanjutnya, ada sudut pandang penyebaran. Yang pertama ada ragam bahasa ilmiah, yaitu sarana lisan yang efektif, efisien, baik, dan yang benar, yang fungsinya untuk mengkomunikasikan hal-hal keilmiahan. Ciri-cirinya itu seperti lugas, cermat, dan ekonomis, serta objektif. Apa adanya, tidak bawa pemasaran, cenderung memiliki kekasan. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini adalah ragam bahasa sastra yang menjelaskan tentang bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan, seni bergaya kesastraan, ada kalanya bukan sekedar sarana komunikasi, tetapi bertujuan untuk mencapai keindahan atau bukan kaidah itu sendiri. Selanjutnya, ada ragam sosial dan fungsional. Ragam bahasa yang disepakati dalam lingkungan sosial maupun kefungsional. Dalam pergaulan di masyarakat, ragam sosial biasanya digunakan dalam struktur sosial, sedangkan ragam fungsional ini digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan. Nah, yang terakhir ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu maksudnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, benar maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, selanjutnya materi saya yang terakhir itu adalah upaya berbahasa yang baik dan benar. Caranya atau upaya kita untuk berbahasa yang baik dan benar yang bisa kita lakukan adalah melatih dan bersegera untuk memperagakan bagaimana bahasa yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan aturan yang berlaku dalam kata bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan ragam bahasa itu apa dan terbagi menjadi apa saja. Jadi, mulai hari ini sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ragam bahasa yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih ya sudah menonton.